Jadi kali ini kita diskusi mengenai slide yang udah kita kerjakan sebelumnya. Kan sebelumnya udah dibagi-baginya tugasnya. Jadi inilah slide yang udah kusatukan. Baru sekarang ngapain lagi? Latihan. Untuk bagian background belum selesai. Karena kan masih ada ya. Ada memang tadi kayak yang kurang masih, biar itulah yang kita diskusikan kali ini juga. Gimana ya? Tapi sebelum kita membahas background, kayaknya perlu lagi kita periksa bagian-bagian yang udah kita kerjakan tadi. Tunggu ya. Ini apa, Ji? Ini untuk backgroundnya. Bukan ini ya? Yang lagi ku-share. Yang untuk anak 02. Tunggu ntar ya, kamar mandi. Yuk. Kalau ini kan latar belakang kita kan kayak step-stepnya kayak gitu. Siapa tahu butuh sih template-nya. Yang dihapus. Mana tahu butuh itu aja tadi. Oke. Tunggu dulu. Balik dulu kita di offline. Buatkan di situ Lain. Kan kubuat di situ kan ada warna-warni. Maksudku terlalu mencoloknya. Kayaknya ya sih, kayaknya satu warna aja. Kalau enggak, ini kan warnanya tuh kayak terlalu cerah-cerah gitu. Oh iya. Misal kayak gini kan masih enak mata memandang aja. Jadi kayak ada perpaduan warna, meskipun kayak gini kan kayak terlalu mencolokkan gitu. Atau kita lihat teh. Kalau mau cuci mata. Tapi kayak gini pun udah bagus. Bagian conclusion ini, karena kan dari tadi latar kita kan biru-biru juga. Ya kan? Kita samakan biru semua. Ya, apa dulu editkan? Kalau enggak, hijau pun bisa aja, karena latarnya ini pun ada masuk yang hijaunya. Boleh. Coba kita edit dulu. Terus nomor 4-nya itu agak turun kan ke bawah, Tri. Ini ya. Udah ya? Udah? Nampaknya? Lihat jaringanku. Oh, udah. Ya pasnya itu yang udah kugerak itu? Belum gerak aku tengok. Bukan bulatan nomor 4-nya ya. Makjang. Ya salah, aku salah. Sabar ya teman. Ini ya? Udah ya? Lihat kan jaringan gue. Semuanya lo gerak. 3, 2, 1 nggak ditanggal lagi. Udah, 3 udah. Udah? 2 belum. 2 belum? Udah. Nah, ini kan tadi nyaman filenya ini. Berarti samakan aja apa namanya. Atau kita tanya dulu pendapat Sam. Ya Sam. Kan ini warna-warni yang bagian outline. Jadi kalau kita, menurutmu gini aja atau kita satukan aja warnanya? Semisal kalau semua hijau-hijau semua. Sama lah, serupa masa. Iya kan? Berarti sependapat dari tak banyak. Berarti ini aja. Gimana? Oh, udah langsung hijau gitu ya.
Gitu kan? Bulat-bulatnya warna-warnanya atau sama ini juga? Warna-warnanya ya nggak kalah mencolok sih itu menurutku. Tapi tanya juga lah sama si Sam. Bagaimana? Kayaknya bagus juga sih kayak gitu. Gimana? Ini Gini? Udah. Ya udah. Warnanya putih. apa tulisannya? Tulisan background purpose. Kurang Coba kita tengok. hidup sih menurutku. Coba kita tengok. Coba kita tengok jadi di warna hitamnya aja. Mananya? Mau ganti warnanya ini. Text fill yang di atas. Iya. Font color kan? Belum terganti emang. Sam, Ah, putih atau hitam? itu apa? Pilih guys. Hitam. J kau hitam kan? Iya, aku tahu. Baru buat halamannya baru. Kemarin apa lagi ya yang ada kemarin. Ada halaman ini. Iya ada halamannya Sam. Sabar ya. Kita lihat. Halaman ada baru. Footer. Putar. Nama footernya. Oh, kalau kalaman footer nak. Kemarin dengar juga kelompok lain di apa di komentari. Ini gimana mau ngapain ini menutupi ini? Not-notnya ini. Apa? Ini klik add note-nya itu aja. Kalau jaringanku macet, nggak tahu aku yang mana yang aku buat. Tunggu ya. Ini belum ada halaman. Oh, ini masih template kan? Kalau mana tahu dibutuhkan ya nanti. Tertutup. Ada sih sebenarnya, cuma ketutup. Kok bisa ketutup? Tunggu ya. Jin masuk aja. Yang ini masuk aja. Ini nggak apa-apa, nggak. Ini nggak ada, iya nggak ada. Yang mana? Nggak nampak nomornya. Kan kalau judul memang nggak dibuat sih halamannya kayaknya. Outline-nya nggak ada. Outline nampaknya. Aku nggak nampak. Apa karena aku share ya? Outline. Turunkan dulu outline. Udah. Nggak ada halamannya. Sama aku nggak ada. Sam. Tadi dah halaman na? Jinan. Tahu. Takku tadi dah. Kau ada? Oh, mungkin karena lagi reportnya. Terus kan Tunggu. untuk background, purpose, ini warnai yang tadi warna-warna tadi. Berarti dihijaukan semua gitu. Iya.
Screen aja lah kita bahas satu-satu dulu baru sekalian nanti ganti warnanya. Boleh? Ini langsung kita hapus aja ini sekarang. Ya kan? Mana? Yang 0204. Ya kan? Kan itu tadi cuma template-nya dan nggak dibutuhkan lagi sekarang. Oke. Purpose. Background belakangan aja kayaknya ya. Iya. Misalnya Jadi menurutku kan background itu yang paling penting di slide ini. Jadi itu menurutku terakhir aja kita bahas, gimana menurut kalian? berhubung juga proposal. Berhubung proposal kita juga belum fix kayak gitu, masih banyak yang harus kita perbaiki. Jadi menurutku background itu memang harus belakangan, tunggu fix dulu proposal kita. Menurutku gitu ya. Jadi kita lanjut aja ke outline kedua, yaitu purpose. Ya kan tadi sempat kau tengok kan? Iya. Tadi di sini. Huruf besarnya? Iya. Huruf besar semua. Thank you gitunya. Atau pisah? Bisa Thank you. lah. Thank you. Oke, thank you. Taruh di tengah. Thank you. Thank you middle, the middle. Anjing gue tarik berarti ke atas ya. Wow. Baru ini ke sini. Oke, thank you. Thank you. Warna hitam. Kurang masih? Dah. Coba dulu dah. Kita tengok. Kita bahas purpose dulu. Per satu slide. Oke. Oh, sekalian lah kita kayak latihan gitu. Kayak mana? Kita bahas dulu berarti ya. Kita bahas dulu kayak menyamakan pemahaman kita mengenai isi slide. Karena kan memang awalnya tugas kita mengerjakan slide. Ya lah ya. Kayak buka. Atau yang buka. Tapi kan kayak apa kali kita. Ini kan awalnya biru. Ya makanya aku bilang. Atau biru? Ini. Biru kanannya semua. Iya? Berarti kayak warna, ya? Kayak warna yang pertama tadi ya? Gak apa-apa sih, Ji. Asal kau senang. No. Ini ya? Terlalu cerah ya? Bukan. Ini ya? Reason. Yang paling bawahnya biru ini. Standard color. Yang ada tulisan standard color. Iya, terus? Kiri sebelahnya lagi. Blue ini? Ini? Iya. Blue. Oh, enggak kok. Apa itu? Hidup adalah
keberuntungan. Nggak apa sama background yang pertama. Tunggu kita tengok. Kasih dulu aku edit Iya loh. monitor. Tunggu ya. Remote. Gas. Betul. Ambil alih, J. Aku dulu ya. Yuk. Iya, terlalu apa ini? Tua-tua gitu. Kenapa aku nggak bisa melakukan apapun? Bisanya, bergeraknya. Lihat kali. Dua. Wih, bisa bicara. Bisa. Weh, berhubung kan ada balasan dari Bu Herna. Kan tadi aku minta izin mau buat WA group. Terus dibilang ibu itu, kenapa baru dibuat sekarang ya? Kemarin kalian kemana? Silahkan dibuat. Tetap ada risknya ya. Kayaknya risk apa? Risk itu apa? Tunggu aja. Translate dulu. Mungkin kan karena hari Jumat kan kita ya jadi seminar, jadi harusnya sebelum itu Tetap kan ada kita buat. resikonya ya dibilang. Gimana? Maksudnya risiko? Kayak kemarin kalian kemana ya? Bukannya grup TH-2 dibilang disuruh dibuat? Aturannya hari Rabu ini kita buat kayaknya, karena Apa hari dibilang? Jumat itu apa kita seminar. Karena belum dapat persetujuan, bilang aja. Karena memang kami belum mendapat persetujuan. Jadi kulit kali. Gimana weh? Kebilang maaf sebelumnya Bu, karena memang kami belum dapat persetujuan dari dosen pembimbing kami kemarin Bu gitu ya? Iya, sedangkan pengarahan Untuk dari melakukan seminar ini loh. untuk membuat grup harus mendapat Enggak, dibilang si Sabit enggak. Apa? Enggak harus mendapat approve dulu. Harus mendapat approve lebih grup. Ya, ya. Sedangkan Sedangkan untuk seminar sedangkan untuk membuat grup dengan dosen penguji dengan dosen penguji harus mendapat layak maju seminar dulu oleh dosen pembimbing. ini sih warnanya cocok J. Mending. Iya, pas. Mohon maaf sebelumnya Bu, bilang aja. Gantinya terima kasihnya jadi mohon maaf Bu. Kirim? Baca sekali lagi. Maaf sebelumnya Bu, karena memang kami belum mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing kami kemarin. Sedangkan untuk membuat WAG dengan dosen penguji harus mendapatkan approve layak maju seminar dulu Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu. memang harus persetujuan dosen pembimbing kalau buat grup ya.
Iya. Tengoklah di grup grup PA. Isinya ini kayaknya yang penting. Terjadi satu-satu. Di kamar sana dulu. Mending gitu ya. Ya kan? Udah selaras warnanya. Jadi kita mulailah membahas satu-satu per bagian-bagiannya. Mulai dari background kan kita lewati. Purpose lah kayaknya. Wait. Purpose. Akulah. Kan kemarin kita membuat tujuan kita itu ada tetap dari apa sih ini? Dari dokumen. The purpose of this final project. Tujuan dari project kita ini kan untuk engineering sistem informasi perpustakaan yang ada di Dell itu dengan menggunakan metode microservice arsitektur. Jadi itulah yang dicantumkan di sini. The purpose of this final project is to produce a library information system at Dell Institute of Technology using the microservice arsitektur method. Itu juga tujuan kita juga untuk membantu memenuhi kebutuhan dari dari user itu kayak gitu. Itu sih. Dan juga di sini juga dibilangkan dan juga mempersiapkan SIPP itu untuk bisa dikembangkan ke depannya dengan cakupan yang lebih luas. Itu juga lah yang udah terlampir di dokumen kita yang ku persingkat juga di bagian purpose ini. Atau ada juga tambahan dari kalian yang bisa kayak kita perbaiki lagi atau kayak mana? Kalau menurutku sih itu udah pas lah. Buka mute J. Kuat tadi. Menurutku kan kalau purpose-nya ini udah pas lah, dia udah ngena kayak gitu. Tapi nggak tahu dari Sam ada nggak Sam? Kosan. Enggak ada. Hah? Nothing. Oke, berarti kita lanjutkan. Lanjut. Aku metodologi. Tunggu aja. Udah bisa commute J. Metodologi. Kok expected result ini? Metodologi.
Oke. Belum nih. Loading kali. Jadi kan di metodologi kita kan ada 6 tahap untuk apa namanya? Untuk mencapai tujuan itu kan kita harus ini 10 menit lagi ya guys. Jadi cepat lagi dah. Jadi metodologi apa sih namanya? Tahapan metodologi kita ada 6. Yang pertama persiapan. Nah, persiapan ini bisa lah kita tengok kan apa sih namanya tentang menyiapkan menentukan topiknya, terus skopnya itu kan udah kita lakukan. Terus yang kedua studi literatur. Studi literatur itu apa sih namanya mempelajari metode yang kita angkat, yaitu mempelajari microservice. Caranya kayak mana, kayak membaca buku, membaca jurnal-jurnal, atau apa sih namanya dari internet kayak gitu. Cuma harus yang dari sumber terpercaya kayak Google Scholar kayak gitu. Terus yang ketiga data collection, pengumpulan data. Pengumpulan data kan udah kita lakukan juga dari apa namanya melakukan wawancara sama dosen sama staf perpus sama menyebarkan kuesioner ke mahasiswa. Itu kan udah yang tiga itu. Yang keempat itu analisis. Analisis ini untuk sebelum membuat sistemnya kan kita harus menganalisis dulu apa-apa yang perlu kita masukkan apa-apa aja yang perlu kita lakukan kayak gitu apa-apa aja untuk membangun sistem itu kan kita perlu melakukan analisis yang dalam kayak gitu. Setelah kita lakukan analisis barulah kita implementasikan microservice ini ke sistem informasi perpustakaan. Siap selesai lah diimplementasi, masuklah ke testing. Segala sesuatu kan harus kita testing untuk kita tahu bahwa sistem kita ini memang udah bagusnya atau masih apa namanya masih ada bug-nya atau masih error lah kayak gitu. Itulah di metodologi ini. Bisa dilanjut. Waktu kita tinggal 7 menit lagi soalnya. Enggak, bentar-bentar ya guys. Nah, expected result ini kan kita tadi udah ada tujuan kita untuk membangun ini udah. Terus untuk membangun ini apa, itulah pakai metodologi, itulah yang keenam itu. Terus apanya sebenarnya yang mau kita hasilkan, itulah yang mau kita hasilkan itu adalah sistem informasi dalam yang menggunakan microservice, yaitu nanti sistem informasi ini terbagi-bagi tuh servisnya kayak gitu. Nanti servisnya ini dia bekerja apa namanya dia sistemnya dia bekerja masing-masing tapi saling berhubungan kayak gitu. Buat apa sih kita buat hasilnya ini sistem informasi menerapkan microservice? Itulah yang apa namanya untuk membantu mau teknologi apa nanti yang akan diterapkan, itulah kita persiapkan kayak gitu. Mau teknologi yang kedepannya kan pasti ada tuh teknologi yang terbaru, itulah nanti kita persiapkan, kita pakailah microservice ini biar nanti setiap service-service yang ingin di-upgrade kayak gitu, di-update itu nggak harus semua sistem dirombak habis kayak gitu. Terus apa sih namanya yang kedua juga sekaligus kesalahan-kesalahan pada sistem yang ada saat ini, SIPP yang ada saat ini bisa tersolve juga di sini sekaligus kayak gitu. Itu aja sih di hasil yang kita harapkan bisa selesai. Sam kasih conclusion-nya. Conclusion from this kind of project is
Developer information system using microservice architecture method with the aim of help fulfill the functional requirement of the user without having to affect the entire system and prepare to SIPP to be developed into a system that has a broader scope. Jadi di sini kita ya kesimpulannya ya kita dalam proyek akhir ini kira membangun SIPP lah dengan menggunakan microservice architecture dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsional dari user dengan tidak memberikan efek terhadap sistem dan mempersiapkan sistem untuk skop yang lebih lebar, misalnya untuk proses update nanti lah. Kalau dari conclusion itulah menurutku dah. Kalau yang beda bisa kita ganti. Oke. Lanjut, Tri. Oh, ini kan berhubung udah selesai kan semua. Jadi tinggal background-nya aja kan. Jadi untuk background mungkin nggak bisa kita kerjakan sekarang karena proposal kita kan belum fix. Kayak gitu. Jadi sampai sinilah dulu kita kerjai slide-nya ya. Atau kalau misalnya mau ada yang kalian komen tentang, kan gini kan kita kerjakan bareng-bareng. Nah, untuk saling evaluasi lah kayak gitu di hasil kerjaan teman-temannya kayak gitu. Ada yang kurang atau yang perlu ditambah. Bisa lah dibilang di grup kalau nggak bisa sekarang. Oke, itu aja ya guys. Aku stop ya.